Kembali di Presisi Siang pemirsa dalam rangka mengecek kesiapan terakhir pengamanan jelang rangkaian upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara, Polda Kalimantan Timur bersama jajaran menggelar apel gelar pasukan yang bertempat di lapangan Mako Polresta Balikpapan. Apel dipimpin langsung oleh Dirbinmas Polda Kaltim Kombes Pol Anggi Yulianto Putro selaku Wakil Kepala Pengamanan Rangkaian HUT RI ke-79 di IKN yang diikuti seluruh personel yang terlibat dalam Satgas Pengamanan Rangkaian Upacara HUT RI ke-79 tersebut. Digelarnya apel gelar pasukan saat ini merupakan bentuk kesiapan dari Polda Kaltim beserta jajaran dalam pengamanan rangkaian HUT RI ke-79 yang akan berlangsung di Ibu Kota Nusantara pada Sabtu siang ini, dengan kegiatan kirap bendera pusaka hingga sampai pada pelaksanaan upacara pada saat 17 Agustus mendatang. Pelaksanaan pengamanan ini dilaksanakan oleh Satgas Polda beserta Polres dan Polresta jajaran yang dilibatkan. Diharapkan pelaksanaan rangkaian HUT RI ke-79 di IKN ini dapat berjalan aman dan lancar. Sementara itu, masyarakat diimbau untuk bersama-sama menjaga kondusivitas selama kegiatan berlangsung. Terima kasih. Kami hari ini dari Polda Kalimantan Timur dan jajarannya melaksanakan kegiatan apel pengamanan rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-79. Kami semua jajaran Polda Kalimantan Timur dipimpin Bapak Kapolda Kalimantan Timur siap melaksanakan tugas. Kami Polres yang terlibat ada Polresta Samarinda, Polresta Balikpapan, kemudian Polres Kukar dan Polres PPU. Seluruh kegiatan mulai awal dari hari ini yaitu kirap duplikat bendera pusaka sampai nanti rangkaian acara hari H upacara 17 Agustus dan sampai Bapak Presiden kembali beserta seluruh tamu rombongan VVIP dan VIP kembali, kami siap melaksanakan. Kami berharap seluruh masyarakat ikut terlibat dan kita harus bangga bahwa acara ini adalah merayakan kemerdekaan RI yang ke-79. Istana Kepresidenan melaksanakan kirap bendera merah putih dan teks naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dari Monas, Jakarta Pusat menuju Ibu Kota Negara Nusantara IKN di Kalimantan Timur pada pagi ini. Kirap bendera merah putih dan teks naskah proklamasi menuju ke Ibu Kota Negara Nusantara IKN di Kalimantan Timur dimulai dari Monumen Nasional Jakarta pada Sabtu 10 Agustus 2024 jam 8 waktu Indonesia Barat. Prosesi ini merupakan bagian dari rangkaian HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Prosesi kirap diawali dengan penyerahan duplikat bendera merah putih dan teks naskah proklamasi yang ada di Ruang Kemerdekaan Monumen Nasional dari Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono kepada Tim Purna Paskibraka. Tim Purna Paskibraka 2023 yang bertugas sebagai pembawa bendera merah putih adalah Kahina Ozora dari Provinsi Kalimantan Tengah. Sementara itu bertugas sebagai pembawa teks naskah proklamasi adalah Keila Azahra Purnama dari Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya bendera merah putih dan teks naskah proklamasi tersebut dibawa menggunakan kendaraan taktis atau rantis maung dengan iring-iringan dari Paskibraka DKI Jakarta, pasukan berkuda hingga marching band. Dari Monas, iring-iringan tersebut melewati Jalan MH Tamrin, Bundaran HI, Jalan Gatot Subroto, Cawang, hingga akhirnya tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma pada pukul 9.32 waktu Indonesia Barat. Sesampainya bendera merah putih dan teks naskah proklamasi di Bandara Halim Perdana Kusuma, proses selanjutnya diterbangkan ke Ibu Kota Nusantara IKN menggunakan pesawat Boeing TNI Angkatan Udara. Lalu setibanya di Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Kalimantan Timur, bendera dan teks naskah proklamasi dibawa ke Istana Negara di Ibu Kota Nusantara. Selanjutnya, menuju Istana Negara Ibu Kota Nusantara, Tim Purna Paskibraka 2023 yang bertugas membawa bendera merah putih adalah Naila Aulita Al-Kubra Sinapoy dari Provinsi Banten. Sedangkan yang bertugas sebagai pembawa teks naskah proklamasi adalah Lili Wenda dari Provinsi Papua Pegunungan. Bendera tersebut lalu akan diserahkan Presiden Joko Widodo kepada Paskibraka untuk dikibarkan di Istana Negara IKN pada 17 Agustus 2024 mendatang. Tim Liputan Polri TV.
Kirap bendera merah putih dan teks naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia akan tiba di Ibu Kota Negara Nusantara IKN di Kalimantan Timur. Lalu seperti apa suasana di sana? Kami telah terhubung dengan Brigadir Ade Julita. Selamat siang, Mbak Ade. Perkiraan pukul berapa bendera merah putih dan teks naskah proklamasi tiba di Bandara Balikpapan? Baik, selamat siang Mbak Tari. Dapat kami laporkan bahwa teks proklamasi dan bendera merah putih sampai di Balikpapan pada pukul 12:58. Lalu bagaimana dengan kondisi di bandara saat ini? Apakah cuaca baik, Mbak Ade? Baik Mbak Tari, dapat kami laporkan pula bahwa saat ini cuaca di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan terpantau cukup cerah. Ya, tadi jika di Jakarta prosesi kirap ini antusias warga cukup tinggi begitu, bahkan membawa ornamen bendera merah putih. Bagaimana dengan antusias warga di sana, Mbak Ade? Baik, dapat kami laporkan pula bahwa antusias masyarakat Balikpapan, Kalimantan Timur dalam menyambut kirap bendera merah putih dan teks proklamasi cukup antusias. Namun dengan adanya pengawalan dan pengamanan, antusias masyarakat dapat terjalin dengan kondusif. Mbak Ade, mungkin bisa diceritakan sedikit rangkaian acara di sana nanti ketika pesawat sudah landing dan bendera sudah tiba di sana. Baik Mbak Tari, bahwa tadi bendera merah putih dan teks proklamasi landing di Bandara Balikpapan pada pukul 12:58 dan setelah itu arak-arakan dan iring-iringan menuju IKN langsung dilaksanakan. Jadi kurang lebih pada pukul 13:10 iring-iringan kirap mengiringi bendera merah putih dan teks proklamasi menuju IKN berjalan. Dan untuk jarak tempuh kurang lebih kira-kira ditempuh dalam jarak 91 km kurang lebih dalam waktu sekitar 1 jam lebih. Lalu bagaimana dengan persiapan pengamanan di sana, Mbak Ade? Untuk persiapan pengamanan yang ada di Polda Kalimantan Timur dan jajaran seluruh Kalimantan Timur dalam menyambut HUT RI ke-79 kali ini dikerahkan oleh unsur TNI Polri dengan matang dalam prosesi kegiatan kirap ini untuk mengiringi duplikat bendera pusaka dan naskah proklamasi. Disambut oleh tarian Dayak khas Kalimantan serta duplikat tersebut diterima oleh Paskibraka Balikpapan untuk diletakkan di ruang penyimpanan khusus di Istana Negara IKN. Berapa banyak personel yang dikerahkan untuk mengamankan nanti jika bendera pusaka tiba di Balikpapan, Mbak Ade? Baik, untuk jumlah seluruh personel yang dikerahkan oleh TNI Polri dalam pengamanan kirap menyambut bendera merah putih dan teks proklamasi dikerahkan kurang lebih sebanyak 3.000 personil. Tadi kami juga menyaksikan bahwa antusias warga cukup tinggi begitu ya. Di sana banyak juga anak yang masih berseragam sekolah. Bagaimana itu, Mbak Ade? Betul sekali Mbak Tari. Jadi dengan adanya setibanya duplikat bendera pusaka dan naskah proklamasi di Balikpapan ini disambut dengan tari-tarian Dayak dan disambut oleh masyarakat. Itu kami perlu informasikan bahwa di sejumlah rute titik kirap akan disiapkan umbul-umbul atau dekorasi yang bernuansa Hari Kemerdekaan yang menghadirkan anak-anak sekolah untuk meramaikan prosesi kirap ini. Baik Mbak Ade, lalu bagaimana dengan persiapan 17 Agustus mendatang yang akan berlangsung di IKN? Baik Mbak Tari, untuk persiapan 17 Agustus di IKN Balikpapan, di IKN Nusantara, dari personel Polda Kaltim sendiri sudah menyiapkan pasukan untuk melengkapi pasukan 17 Agustus di IKN. Terdiri dari Polwan, pasukan bersenjata, dan pasukan polisi lainnya, Pak. Terima kasih. Baik, semoga nanti telah tiba bendera pusaka akan berjalan lancar begitu ya hingga tiba di Istana
negara. Terima kasih Brigadir Ade Julita atas laporan Anda. Tetap selamat bertugas kembali. Terima kasih Mbak Rati. Kembali ke studio. Pemirsa tetaplah bersama kami, Press yang akan segera kembali.